bendanya nur tadi. Maka nur ini oleh Quran terkadang disebut ruh, terkadang disebut nafs, terkadang disebut akal, terkadang disebut qalbu. Padahal bendanya nur, sifatnya 4. Maka disebut mana-mana dengan nama-nama boleh, meskipun secara umum namanya ruh. Dari Al-Quran juga kulir ruh min amri rabbi. Tapi terkadang Al-Quran mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut dan kullu ruhin za'iqatul maut. Wa nafsi wa ma saffaha, demi ruh yang punya 2 kekuatan baik dan buruk. Idza balaghatil qalbul hulqum, dalam hadis, ketika hati sudah sampai ke tenggorokan, maksudnya ruh, nur itu tadi, maka kalau kita cari zat kita nggak ada, karena itu bukan zat kita. Allah firman, kenapa setelah semuanya Allah kemas bentuk jasa, lalu kemudian ada, padahal ini tidak ada, maka jadi ada karena sifat Allah ada. Maka ini tajalli ada. Yang namanya tajalli ada, surah ada, bukan ada. Agar orang tahu bahwa Allah ada, maka dibuat ada itu ada. Kalau tidak ada surah ada dan kita tidak tahu ada, bagaimana kita memahami bahwa ada itu ada? Sehingga dia mengenal bahwa Allah ada. Jadi bagaimana kita mengatakan tidak ada kok ada? Sedangkan yang namanya tidak ada ya tidak ada yang ada. Kok ada yang tidak ada? Nah inilah yang disebut mungkin. Sebetulnya kita tidak ada, tapi disinar ada. Seperti gampang sebetulnya Allah sudah masih banyak tamsil dalam hidup ini. Karena hidup ini adalah ayat tajalli, semuanya menunjukkan Allah. Mumasalahnya misalnya, makanya dikatakan laisa ka tasdid misil mumasalah. Yang mumasalah saja tidak sama, bagaimana ada samanya? Kan bukannya laisa, misalnya laisa shibhan, laisa shibhihi syai'un, misalnya begitu. Tapi kan tidak. Laisa ka mithlihi. Ka kan tasbih. Tasbih kan syabah. Mithil kan mumasalah, serupa. Jadi ada yang serupa di sana, tetapi yang serupa saja tidak serupa, bagaimana sama? Makanya laisa ka mithlihi syai'. Syai' itu iroda. Bagaimana ada yang sesuatu yang lain berdiri sendiri. Jadi mulai dari adanya itu adalah tajalli ada. Baru kemudian Allah punya sifat yang keluar dari ada dia. Mau kehendak, ilmu, mendengar. Maka surah ada itu juga keluar dari situ, seolah-olah, padahal bukan. Semuanya tajalli aja. Semuanya tajalli. Umpama kita ngegambar, setelah kita ngegambar, maka kita menggambar bentuk. Kalau kita tidak punya bentuk, bagaimana kita bisa membentuk? Karena kita punya bentuk, maka kita bisa menuangkan sebuah bentuk di dalam kertas. Setelah menuangkan bentuk, kita kasih mata, karena kita punya mata. Jadi semuanya itu adalah gambaran kita. Kalau kita ambil bentuknya, misalnya bentuknya tulisan gambar orang, gambar kepala. Kalau kita hapus bentuknya itu, kepala, kan ini tulisan kepala dengan pen, badan, tangan. Sekarang kita hapus ya tepi-tepinya. Jadi yang ada mata tanpa bentuk, mata. Gimana? Kan nggak mungkin. Bagaimana kita mau mengatakan kita ini ada? Oh, adanya itu tajalli sama dengan melihat.
Kita melihatkan tajalli Allah. Jadi rasanya kita, sifat itu keluar dari ada kita. Padahal ada itu sama, sebuah tajallinya sama dengan sifat-sifat itu. Itu yang dimaksud keluar dari diri kita. Eksistensi kita ini hilang, tidak dirasa. Saya dulu ketika di kuliah di Kairo University, waktu diambil master tahun 97, selalu cakap seperti ini. Lalu dengan teman-teman, dari itu kuliah lughah, linguistik, tapi teman-teman orang Mesir sering dengar, ada orang Afghanistan, dia tahu pikiran. Suatu ketika dia cubit tangan saya sakit sampai saya kalau ingat masih sekarang sakit, dicubit sampai hampir darah. Dia rupanya nggak suka dengan mendengar cerita sufi itu, sampai dicubit, ya sampai. Kata dia, kok kamu bilang kamu bukan hakikat, kok sakit? Ya sakit ini dari Allah, kata saya. Maksudnya mau dicubit lagi saya lagi. Kalau enggak saya mungkin mati begitu. Orang Afghanistan udah tinggi. Dia marah, nggak mau dengar. Saya katanya berdoa dan bersumpah, kamu nanti akan digantung seperti Hawaj. Sampai sekarang kalau ingat masih sakit cubitan di suruhan. Tapi sekarang rupanya teman itu sudah jadi duta besar di Inggris, duta besar Afghanistan. Teman. Dan katanya sudah mulai belajar bahasa Arab. Mulai tertarik pelan-pelan. Dia kata, sakit. Kamu kata kamu bukan hakikat itu. Ini ada. Kamu jangan mengada-ngada dalam agama ini. Saya sudah memahami konsep luar waktu dari diri sendiri dalam kehidupan harian. Bagi kehidupan harian kita melaksanakan sifat-sifat yang terjadi pada manusia. Kalau kita logikakan sederhananya seperti ini. Jadi dominasi eksistensi Allah lebih besar pada kita daripada dominasi eksistensi kita. Nah, seperti kita duduk di rumah orang yang dia yang berkuasa, dia raja, dia ulama, dia kaya, dia orang yang segala-galanya hero. Kita ada di situ, tidak ada. Kita punya kehendak, tak punya ada uang pun tak ada, rumah tak ada, baju pun dari dia, istri pun dikawinkan oleh dia. Dan Allah lebih dari itu. Kata kita-kitanya dari Allah. Jadi kita berbuat ya sudah agar dibagi oleh Allah. Itu eksistensi ya. Tetapi kalau kita dengan istri kita, dengan anak kita, ada kita eksis. Ketika kita ada orang, ada raja itu, lihat. Ini surahnya seperti ini. Kita kepada orang, begitu juga kepada Allah. Dan kalau Allah hakiki, kalau kita majazi, raja-raja majazi, hebat-hebat majazi. Kalau Allah rajanya raja.